Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya sistem pendidikan Al-Quran di Al-Husna. Ada yang tanya satu, bagaimana sistem pendidikan Al-Quran di Al-Husna? Nomor satu, di Al-Husna tidak ada binandur yang setahun 2 tahun, binandur dulu sampai hatam baru menghafalkan. Tidak. Itu kasihan anak-anak, habis waktu, habis umur. Tapi di Al-Husna ini tahsin dilanjut tahfidz, tahsin langsung tahfidz. Contohnya apa? Contohnya seumpama anak baru, maka ditahsin surat An-Nasnya dulu, ditahsin sampai bagus. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditahsin betul-betul, kemudian diulang sampai betul-betul bacaannya bagus, langsung dilanjut tahfidz. Bukan kemudian anak ini binaldor terus setiap hari ngajinya binaldor sampai hatam, kadang 2 tahun masih binaldor, kadang 3 tahun masih binaldor, sehingga nanti diikutkan wisuda pun wisuda 30 juz binaldor. Ini kasihan anak-anak, kasihan waktunya, karena binaldor itu setiap juz 30 saja. Juz 30 ini anak sudah bagus bacaannya, maka ini mewakili semua Al-Quran. Makhrajnya sama, sifatnya sama, tajwid hukum-hukumnya sama, semuanya sama. Sehingga kita ketika bacaan di juz 30 ini sudah benar, insya Allah tinggal membimbing sedikit-sedikit. Tahsin dilanjut tahfidz itu bagi anak baru. Anak baru ini tahsin thumma tahfidz. Tapi kalau anak sudah lama atau anak sudah bagus bacaannya, maka dia langsung tahfidz terus, karena bacaannya sudah bagus. Yambu'a sudah selesai, sudah tinggal sedikit-sedikit mengingatkannya. Ini langsung tahfidz. Bagaimana tahfidznya? Tahfidznya apa namanya itu, dikejar. Entah nanti kita buat nama apa. Dikejar itu gini, guru satu punya halaqah 10, maka ini anak ini dikejar untuk maju terus. Baru dapat setengah halaman, baru dapat berapa, terus suruh maju. Ayo kamu gilirannya maju. Dapat berapapun disuruh maju, sehingga anak ini tidak ada kesempatan untuk main-main dan lain sebagainya. Kok sudah diem, sudah main-main, langsung dipanggil, ayo maju. Atau kadang guru ini yang maju langsung 2, meskipun konsentrasinya ini 1, tapi yang suruh maju 2, supaya mengulang. Jadi ini dikejar terus untuk nambah. Nanti kalau sudah genep 1 juz, maka maju kepada ustadz simaan 1 juz. Nanti kalau 1 juz ini sudah disimakkan oleh guru mufattisnya yang per juz, maka nanti selesai dapat nilai maju, nambah juz kemudian. Nanti kalau sudah 5 juz, ini sudah maju pada guru-guru per juz. Ini kemudian apa namanya itu sudah 5 juz, maka 5 juz ini disimak guru yang perjusan tadi, disimaknya sampai betul-betul lancar, dapat lisensi, maju ke juz berikutnya. Di samping itu kita ada tahapan wisuda tingkatan 5 juz. Nanti kalau sudah disimak gurunya untuk 5 juz, berkali-kali disimak temannya, ikut wisuda, maka 5 juz ini sudah dikunci. 5 juz ini hafalan yang sudah lancar. Ingat-ingat, hafalan yang sudah lancar 5 juz ini baru meningkat juz berikutnya. Nanti tahapan tambah 5 juz juga demikian, disimak 10 juz. Kalau sudah disimak 10 juz, terus kemudian disimak gurunya, disimak temannya berkali-kali, ikut wisuda yang 10 juz itu,
maka 10 juz ini dikunci. Ini 10 juz yang sudah lancar. Meskipun tiap hari masih ada jam murojaah. Jadi 6 jam tiap hari ini, 6 jam tiap hari ini ada 2 jam. 1 jam setengah yang murojaah. Aja jam malam yang murojaah. Jadi setoran baru ada guru kadang ada yang naruh malam, ada yang naruh jam kedua di siang hari atau apa lain-lain. Jadi gitu. Kemudian tahapan setelah wisuda 30 juz, jadi setor kepada gurunya 30 juz, tiap 1 juznya sudah disemak guru per juz itu, mufattisnya per juz, per 5 juz, per 10 juz, nanti hatam 30 juz kepada gurunya, kemudian disimak ulang sampai 10 kali ikut wisuda akbar. Untuk wisuda akbar ini akan mendapat syahadah bahwa si anak ini menghafal Al-Quran sampai 30 juz di Pondok Pesantren Al-Husna Internasional. Setelah itu ada tahapan tertingginya di Al-Husna, yaitu simaan kubro seperti Mbak Farida saat ini. Simaan kubro ini untuk mendapatkan sanad Al-Quran yang kepada gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk mendapatkan syahadah ikut wisuda, untuk mendapatkan sanad ikut simaan kubro, dan simaan kubro ini langsung disimak 30 juz oleh pengasuhnya. Jadi saya di sini mengikuti dari awal mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, sampai 3 hari, sampai doa hataman hari ini. Kenapa 3 hari? Biasanya yang dinamakan kubronan itu satu dudukan, ndak bisa kemana-mana, ndak ada pakem kayak gitu. Kemarin awal-awal ketika kita share di media simaan kubro selama 3 hari. Simaan kubro kok 3 hari? Simaan kubro ya satu dudukan. Nah, ini beda pondok, beda nama, beda sistem. Kalau di sana-sana seperti itu silahkan. Di Al-Husna tidak ada baca Al-Quran cepat-cepat. Tidak mungkin dengan sistem yang diterapkan di Al-Husna ini dibaca 1 hari 1 malam. Tidak mungkin, tidak selesai. Dan lagi nanti tidak utuh bacaan itu. Kalau sehari 30 juz pasti bacanya cepat-cepat. Paling cepat di sini Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini contoh ketika simaan tercepatnya seperti ini. Dan ini tadi Mbak Farida lebih pelan lagi. Yang saya baca ini tadi barusan, ini standar ketika simaan kubro tercepatnya seperti itu. Tidak kemudian nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Tidak yang berlaku di Al-Husna. Nanti kalau anak ini kita ajari membaca dengan tahqiq, pelan, huruf-hurufnya terlihat makhrajnya, sifatnya, tajwidnya, fasahahnya, dan ada iramanya, maka nanti ketika cepat akan indah. Tapi biasanya kalau ada ustadz, ustadzah, hafidh, hafidhoh yang bacanya terbiasa cepat, maka suruh pelan tidak akan mampu, tidak akan bisa, dia akan lupa lagi. Ini tadi Mbak Farida, Masya Allah, pelan-pelan, kadang ada salahnya. Lah memang menghafal kok, kamu kepengin tidak ada salahnya sama sekali. Kalau kepengin tidak punya salah baca Quran sama sekali, tidak usah menghafalkan.
biar tidak ada salahnya. Salah itu karena dia menghafalkan, karena terus-menerus mengulang, maka ada salahnya. Itu diingat. Jadi anak-anak ini ada salahnya wajar, tidak perlu diapa-apain, tidak perlu dijelek-jelekin, tidak perlu. Karena apa? Ini garis bawahi, membina, merawat, menjaga hafalan Al-Quran adalah selamanya. Tidak jaminan hari ini wisuda kemudian simaan kubronya lancar 100%, kemudian lancar selamanya, tidak. Thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Hari ini mungkin dia baca Quran lancar banget, tapi dia termasuk faminhum zalimun li nafsihi, bacaannya tidak begitu dirawat. Setelah dia mondok, setelah dia hatam dengan predikat mumtaz, hatam 30 juz yang istimewa, tapi setelah itu ternyata dia sibuk dunia, sibuk kerjaan, melamar kerjaan di pabrik seumpama, sehingga tidak bisa deres. Faminhum zalimul li nafsih. Apa ada jaminan untuk lancar selamanya? Tidak. Maka seandainya saja hari ini ada sedikit-sedikit salah, ya tidak akan kemudian tidak lulus, bukan, wajar ada kesalahan yang sehingga masih ada kemaafan, toleransi untuk itu disimak kubro, diluluskan. Karena apa? Sebelum duduk di tempat ini yang indah ini, yang mewah, yang berkah ini, sudah berkali-kali disimak, sudah kami cek berkali-kali ini layak ndak untuk ikut simaan kubro. Gitu, bukan kemudian ujuk-ujuk dumadaan duduk di seperti ini kemudian di live semuanya, bukan. Ada teman kami ketika kami kami share di grup alumni, ada salah satu pesantren yang ya ikut pencitraan seperti mereka yang suka pencitraan sih. Apa? Ada bannernya, kemudian dikalungi khotimin, khotimat 30 juz, tapi ternyata bacanya hanya sedikit yang dilihat kamera, hanya beberapa juz saja. Di Al-Husna tidak, wahai saudara-saudaraku, di Al-Husna dibaca semuanya 30 juz sempurna, dengan pelan, dengan disimak, dengan seksama, tidak pencitraan seperti mereka, bukan. Kadang ada, sehingga ada alumni kemarin ketika kami share anak-anak membaca seperti ini, kami sampaikan bahwa disimak langsung untuk simaan kubro ini oleh kiainya. Ada yang komentar, apa ketika difoto saja ini Pak Ustadz, apa ketika disyuting saja kemudian ini baca sungguh-sungguh, setelah itu ndak bisa atau ndak kuat atau ndak lanjut atau ndak bisa melanjutkan, bukan. Di Al-Husna menjaga kualitas Al-Quran dengan sekuat tenaga, dengan sesungguhnya. Sehingga kemarin kami menulis insya Allah di Al-Husna ini program pendidikan dan sistemnya insya Allah yang terbaik, boleh dibandingkan di mana-mana. Bukan itu saja, itu tadi sedikit kami terangkan tentang proses sampai duduk di simaan kubro. Jadi menghafal ke gurunya seperti tadi sistemnya, kemudian per juznya maju kepada guru mufattis, guru tes per juz, kemudian per 5 juz, per 10 juz sampai selanjutnya. Kemudian diikutkan wisuda akbar. Wisuda akbar ini proses sampai sana juga sudah diulang-ulang berkali-kali. Baru nanti dicek oleh kiainya, mungkin ada perlu pembenahan sedikit demi sedikit, pembenahan sedikit-sedikit untuk mungkin makhraj yang kurang sifatnya atau apa dan lain-lain. Kemudian simak lagi berkali-kali, baru duduk di tempat ini.
simaan kubro, sehingga ketika sudah simaan kubro ini mendapatkan syahadah dan sanad Al-Quran. Kadang Allah memberi fadal 3 tahun sudah hatam disimak di seperti ini. Ada yang 4 tahun 5 tahun. Ini Mbak Farida ini berarti 5 tahun hatamnya, 6 tahun sampai duduk di simaan kubro seperti ini. Kok 6 tahun lama banget? Bukan, untuk anak-anak yang masih sekolah formal. Ini kan sibuk sekolah juga, tidak ngapalin doang. Kalau dulu kiainya sebentar menghafal. Karena apa? Sudah mondok kitab 10 tahun, sudah paham makna dan isi Al-Quran, sudah paham, kemudian menghafalkan. Jadi seperti mengurutkan cerita, kisah, sehingga ketika saya sendiri menghafalkan, sebelum ayat saya hafalkan, sebelum halaman itu saya baca hafalkan, ini saya buka terjemah, buka tafsir, sampai samping saya untuk majelis, tempat duduk yang saya untuk menghafal itu, sampingnya ada tafsir, beberapa tafsir, tidak satu saja, kemudian ada terjemah, sehingga ketika kita menghafal seret, sekaligus mengurutkan kisah-kisah urutan demi urutan itu, sehingga alhamdulillah dulu kami menghafal sekitar 7 bulan selesai setor itu 7 bulan. Saya mondok di pesantren Quran hanya 1 tahun, yang pondok kitab 10 tahun, yang pondok Quran 1 tahun. Jadi ini anak-anak belum tahu artinya, baru ngaji tafsir dikit-dikit, ngaji nahwu sorob dikit-dikit, ngaji kitab dikit-dikit. Itu 5 tahun itu Masya Allah sudah fadal yang luar biasa, dan hafalannya istimewa. Dari awal sampai 3 hari berturut-turut, ini dengan kekuatan fikiran hafalan yang istimewa. Jadi ini fadal yang bagus. Dan masa 5 tahun itu bukan masa yang kemudian lama dan lain sebagainya. Ada yang cuma mondok sendiri sampai 5 tahun lebih, ada. Gimana Ustaz? Ada yang tanya? Iya, ada yang tanya. Berapa tahun akan menghafal Al-Quran? Yang motivasi untuk satu-satu tidak bisa ngalahin. Saya harus lebih bisa dari dia. Oh, gitu. Barusan saya sampaikan. Jadi saya menghafalnya setoran itu hanya 7 bulan selesai, karena setiap hari saya setor itu 4 halaman setiap hari, setiap pagi. Itu pun kadang pengasuh beliau As-Sayyid Abdul Qadir Umar Bashir, PP Dar Al-Furqan Kudus, itu kadang tindakan semaan, kadang ada liburnya. Kalau berangkat terus ya mungkin malah kurang dari itu. Coba saja kalau sekitar 1 minggu dapat 1 juz, karena setiap hari saya menghafal, saya setoran 4 halaman. Dan dulu ketika saya maju setoran, ini yang sangat digarisbawahi, jangan sampai nanti anak setor kepada guru, ini khususnya yang bukan anak-anak kecil yang tahsin tahfidz tadi, anak-anak yang sudah mahir, sudah bacanya bagus, jangan sampai hafalan yang baru, paling tidak hafalan sudah kemarin atau kemarinnya lagi atau kemarin-kemarinnya lagi. Jadi kalau yang disetorkan kepada guru saat ini, hari ini, halaman 25 ini hafalan sudah kemarin, sehingga kita maju kepada guru ini sudah bukan lagi di ujung tanduk atau di ujung baru gawing belum nempel. Jadi saya setoran juz 15, berarti hafalan saya mungkin sudah 17 atau berapa, sudah 2 juz di atasnya lagi. Terus yang sudah saya setorkan kepada guru, kepada kiai, ini sudah saya buat sholat sunnah. Kemudian karena menghafalkannya dulu di Menara, di Kudus, di Dar Al-Furqan, saya jalan kaki dari Menara sampai pondok, ini saya harus lepas Quran, lepas tangan, kemudian tidak ada salahnya sama sekali saya maju setor kepada kiai. Dan uniknya, kalau teman-teman ini kalau mau maju setor kepada kiai, ini pegang Quran masih metenteng. Kalau saya nyantai-nyantai gini setor kepada kiai. Karena apa? 1, hafalan yang kami setorkan kepada guru bukan hafalan baru, bukan hafalan yang baru dibuat, bukan hafalan baru di loh, bukan. Hafalan sudah berhari-hari kemarin. Terus sudah kita buat
sholat berkali-kali, kita sholat dengan bacaan itu, hafalan itu. Jadi kalau penghafal Quran kok sholatnya kok sholat sunnah ini, kalau sholat fardu ya kalau jadi makmum ngikutin imam, kalau jadi imam ya sesuai kondisinya makmum. Kalau memang imamnya ini imam di pondok penghafal Quran semuanya, ya 1 rakaat 1 halaman ini wajar, 1 rakaat 1 halaman, nanti rakaat berikutnya 1 halaman, ini wajar kalau di pondok. Tapi kalau imam di masyarakat ya tidak segitulah, nanti jadi fitnah gitu. Jadi ketika sholat sunnah, hafalan yang kami mau setorkan kepada kiai ini sudah berkali-kali kita baca di dalam sholat sunnah ini, berkali-kali. Kemudian saya jalan kaki sambil ada orang lalu lalang dan lain sebagainya, sudah bisa membaca sampai selesai tanpa salah, maka ini baru ngantri ke depan kiai untuk setoran. Kalau orang-orang ketika setoran ini malah sih pegang Quran dan buat tebatek, kalau saya malah nyantai. Kemudian ini semoga yang nyimak ini ada yang dulu teman saya yang ketika setoran bareng dengan saya. Ini saya kalau setoran ini tidak akan dengan nada, kan anak kami sampaikan kepada anak-anak jangan baca Quran di nada rendah, nanti kurang nempel pada diri kita, makhrajnya tidak tahqiq. Jadi seumpama ini, daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min ibadina. Kan nada seperti ini, nada rendah ini tidak tahqiq. Coba kalau dinaikin, do, tidak boleh di sini baca Quran di nada do, re, belum punya, minimal mi. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut. Ini mi. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Iki nakon do re mi. Ini minimal ketika kita baca Quran ini. Nanti tahqiq, makhrajnya keluar, sifatnya keluar, dengung-dengungnya terlihat, semua akan kelihatan indah. Apalagi di do re mi fa, nagon fa. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Seperti Mbak Farida ini dari juz 1 sampai selesai di tangga nada fa, do re mi fa. Ini masya Allah, sebenarnya ini kuat, ini capek, tapi dari kemarin ketika baru pembekalan, baru persiapan, baru latihan simaan, menjelang duduk di sini sudah berkali-kali sudah tak pesani, bacanya harus gini, bacanya harus gini, meskipun lagu tidak sama dengan gurunya karena anak kadang beda-beda, tapi harus seperti ini tingginya, terus seperti itu, terus. Mulai hari ini sudah beberapa hari, bahkan seminggu lebih kemarin, jangan minum es, jangan makan goreng-goreng, gini. Alhamdulillah hari ini Mbak Farida mengeluarkan suara yang maksimal, mengeluarkan suara yang di tangga nada fa, do re mi fa sampai selesai di nada ini terus. Kalau saya kan enggak. Kalau dulu lagi rame-ramenya, lagi laris-larisnya diundang hataman, lagunya sering beda-beda setiap selesai, kemudian sampai akhir surat turun bismillahnya, nanti kami akan beda-beda. Kadang ada bismillahirrahmanirrahim, nek segini berarti bismillahirrahmanirrahim wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Saya kepingin semua santri itu bacaannya indah seperti ini, seperti kiainya.
gitu. Nanti kadang Bismillahirrahmanirrahim seperti itu, kadang Bismillahirrahmanirrahim kayak lagunya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Tapi paling tidak ini di minimal di do re mi, di mi-nya. Kemudian di sana-sana kadang mohon maaf tidak ada tekanan untuk ada irama atau lagunya, padahal ini sunnah juga. Zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul Qur'an hasanan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak menghafalkannya, terjemah, hiasilah Al-Qur'an dengan suaramu, sesungguhnya suara yang bagus menjadikan Al-Quran tambah bagus. Jadi membaca Quran ini harus melebihi penyanyi. Penyanyi itu kalau ngomong biasa suara, tapi kalau nyanyi dikeluarkan suara yang terindah. Begitu juga baca Quran harus melebihi dari penyanyi melantunkan lagu-lagu mereka. Pembaca Al-Quran, para qari Al-Quran harus lebih indah dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa ndak capek Ustadz membaca seperti itu? Ini didengar. Membaca keras dengan membaca tinggi itu beda. Kalau keras itu yang membuat capek, kalau nada tinggi itu tidak capek. Ya memang indahnya tinggi, ya tidak terus rendah, balik tinggi lagi, rendah. Jadi ketika saya membaca tinggi, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Mulai turun, naik lagi. Itu keindahan. Apakah itu juga dianjurkan dan diperintahkan Al-Quran? Diperintahkan. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu ketika nama Allah disebutkan, terdengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan Al-Qur'an pada mereka, zadatuhum imana, maka mereka akan tambah iman. Lah sekarang ada orang mendengarkan Al-Quran tapi malah sebel. Kenapa? Karena bacanya kacau, amburadul, tidak berirama, membosankan dan sebagainya. Padahal Al-Quran itu bagus, tapi diucapkan dengan yang tidak bagus, dengan nada, intonasi, nadanya yang tidak bagus. Kecuali kalau di Al-Sunnah kan ini tadi, bagaimana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bagaimana? Ayo duduk sini. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu, orang-orang yang mendengarkan zadatuhum imana, bisa menambah apa?
pemirsa, pendengarnya ini tambah iman, sehingga bacanya seperti itu. Sehingga kami sendiri setiap baca Quran ini akan meleleh air mata kita, karena dengan irama yang indah, dengan meleleh air mata. Yang mendengarkan juga demikian. Setiap saya ini hataman, karena sekarang tidak ada orang yang undang saya untuk hataman, jadi ya untuk baca sendiri. Kalau dulu diundang terus sampai hampir tidak pernah berhenti. Seminggunya sampai 5 kali, 6 kali, 3 kali itu termasuk sedikit dulu. Sekarang tidak ada yang undang, boleh diundang, ini masih siap diundang. Ini kalau membaca Al-Quran seperti ini, kemudian sampai melelehkan air mata. Yang menyimak juga melelehkan air mata. Karena apa? Karena wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Kita ketika membaca Al-Quran, bagaimana yang terindah untuk meneteskan iman kepada pendengarnya. Demikian ini.